Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pratiwi, NPM C1 Channel 2142. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang dilutive securities dan earning per share. Yang dikatakan dengan sekuritas dilutive adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa, sehingga menjadikan jumlah saham biasa yang beredar tentunya akan meningkat dan laba per lembarnya akan turun. Nama yang termasuk ke dalam sekuritas dilutif ini adalah convertible bond atau obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Convertible bond ini tidak sama dengan obligasi biasa, karena pada obligasi biasa itu tidak memiliki fitur atau hak untuk mengkonversi obligasi menjadi saham biasa. Untuk menghitung laba per lembar saham, pembaginya itu adalah jumlah rata-rata saham biasa beredar untuk, yang lebih tepatnya adalah weighted average dari saham biasa beredar. Jika disederhanakan pembagiannya adalah jumlah saham biasa yang beredar. Selain convertible bond, ada namanya convertible preference share. Itu saham istimewa yang punya opsi atau punya hak untuk mengkonversi saham. Convertible preference share itu dikonversikan menjadi saham biasa. Jika dikonversi, jumlah saham yang beredar akan meningkat dan menggantikan saham preferen, sehingga jumlah saham yang beredar meningkat dan jumlah laba per lembar saham akan menurun. Selanjutnya adalah waran. Apa yang dikatakan dengan waran? Waran adalah bagian dari surat berharga, sehingga jadi waran adalah bagian dari surat berharga. Jadi waran atau opsi waran adalah suatu sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa perusahaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dari harga pasar. Kemudian ada kemungkinan saat kita melakukan perhitungan, kita menduga bahwa itu adalah sekuritas dilutif. Tetapi saat melakukan penghitungan, ternyata dia adalah sekuritas anti dilutif. Kenapa bisa menjadi sekuritas anti dilutif? Ternyata saat diperhitungkan, harga per lembar saham ternyata malah menaikkan laba per lembar saham, bukan menurunkan. Maka sekuritas ini adalah sekuritas anti dilutif. Apa yang menjadi manfaat atau keuntungan perusahaan ketika menerbitkan convertible bond? Lihat dari sudut pandang bondholder. Yang pertama adalah memperoleh dari obligasinya. Yang pertama adalah memperoleh manfaat dari obligasinya, yaitu adanya garansi yang memperoleh pendapatan bunga, dan pada saat obligasi jatuh tempo, dia akan mendapatkan pelunasan sebesar prinsipal pokok-pokok utang obligasi maupun perusahaannya laba ataupun rugi. Dia akan tetap mendapatkan garansi dan pendapatan bunga, itu adalah benefit dari obligasinya. Dan selanjutnya yaitu adalah mendapatkan privilege atau keistimewaan, yaitu dapat menukarkan obligasi yang menjadi saham biasa, yang otomatis investor ada kemungkinan menjadi bagian dari pemegang saham. Tetapi itu akan berlaku apabila sudah ditukarkan. Lalu, apa alasan perusahaan menerbitkan obligasi?
Dengan menerbitkan convertible bond, maka perusahaan akan mendapatkan modal atau dana tanpa harus berbagi kepemilikan. Kemudian yang kedua, akan memperoleh dana dengan debt financing yang lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena kita memberikan fitur atau hak untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Fitur pada bond itu convertible atau obligasinya itu bisa dikonversi menjadi saham biasa. Sekarang kita akan bicara tentang akuntansinya. Akuntansi untuk mencakup pencatatan terkait convertible bond ini harus terpisah antara komponen liabilitasnya saja maupun komponen ekuitasnya. Convertible bond itu mengandung dua unsur, liabilitasnya dan ada komponen ekuitasnya. Ada dua komponen karena dapat dikonversikan menjadi saham biasa dan itu memang harus dipisah. Adalah dengan metode with and without. With and without ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah tentukan dulu nilai wajar dari convertible bond ini. Mana komponen liabilitas dan mana komponen ekuitasnya. Dan yang kedua adalah tentukan nilai wajar komponen atau present value dari komponen liabilitasnya saja. Kan present value. Kan. Yang pertama, mempresent value-kan present value dari prinsip out atau pokok utang obligasi, dan present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Untuk mendapatkan berapa nilai dari komponen liabilitasnya saja. Yang ketiga dan terakhir yaitu dicari selisih dari convertible dikurangi dengan nilai wajar komponen liabilitasnya saja. Hasil dari selisih akan diakui sebagai komponen liabilitasnya. Untuk selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya.